Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bertemu lagi dalam mapel sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melanjutkan aktivitas kita, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan saya kira semuanya baru terpenuhi, semuanya hadir. Ya, untuk itu kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia, dari prosesnya sampai pada masa teori-teori masuknya Islam. Kemarin kita sudah membentuk kelompok asal yang tadi menjadi 5 kelompok ya kemarin. Kemudian dari kelompok asal kemarin kita sudah membentuk kelompok pakar, yang dimana kita kemarin memberinya nama dengan nama dari anggota Pandawa Limo. Yang kemarin dari kelompok pakar kita sudah bertukar informasi hasil dari diskusi. Untuk itu pada pertemuan hari ini nanti kita akan mempresentasikan satu-satu dari hasil analisis kelompok kemarin. Kemudian nanti kita akan lebih memahami bagaimana teori masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, proses melalui perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Misalnya Perkojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, melalui proses perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya berpasangan itu ikut menganut Islam. Yang ketiga, melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh Songo dan para ulama lainnya. Yang keempat, proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Yang kelima, proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten atau upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Yang keenam, proses melalui tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Sekian presentasi dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Salah satu yaitu adalah teori Mekah. Teori Mekah ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan di Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, yaitu Hamko. Pada tahun 1958 ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat arasi oleh Natalis, perguruan tinggi Islam negeri atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Namko adalah sumber
sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melalui didorongnya oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Naqvi, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Naqvi merupakan sanggahan terdapat teori Gujarat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Aryani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori masuk Islam di Indonesia, yakni teori Gujarat. Teori ini sendiri dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Pitjnapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan merambah sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitjnapel bukanlah dari orang Arab langsung. Pitjnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Pitjnapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis dan pemuka Belanda, Snel Hornbroch. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hornbroch, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan teori Persia. Teori Persia, pencetus dari teori ini adalah dosen Jajaningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya pada sekitar tahun 1886 sampai 1960. Dosen lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut adalah keranda, diambil dari bahasa Arab yang translasi melalui bahasa Parsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Untuk tugas akhirnya, saya akan membagikan link ujian atau link latihan soal di grup WhatsApp kelas yang nanti di situ ada link Google Form. Silakan dikerjakan, kemudian dijawab. Nanti akan saya lihat bagaimana hasilnya sebagai bahan evaluasi kita di pembelajaran kali ini. Dan sekarang silakan untuk dikerjakan. Untuk link formnya akan saya kirim di pesan WhatsApp yang bisa dikerjakan setelah saya kirim.
tadi kita sudah mempresentasikan satu-satu dari awal penyebaran agama Islam di Indonesia sampai pada teori-teori penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, dan teori India, Gujarat, Persia, dan Mekah. Nah, dari beberapa teori, kemudian dari penyebaran agama Islam yang sudah kita kaji tadi, ini menunjukkan bahwa Islam berkembang di Indonesia itu dengan cara yang damai. Jadi para penyebar agama Islam, khususnya nanti yang kita akan kaji di bab 2 yaitu Wali Songo, itu dari awal, dari sebelum Wali Songo pun penyebaran agama Islam itu dengan cara-cara yang damai. Kemudian tentang teori-teori Islam, ada teori Mekah yang mengatakan Islam datang dari Mekah, ada teori Cina yang mengatakan Islam datang dari Cina, ada teori Persia yang mengatakan Islam dari Persia, yang mereka semua ini memiliki sumber-sumber sejarah yang berbeda dengan sudut pandang sejarah yang berbeda. Untuk itu kita jangan mempermasalahkan teori mana yang paling benar, tapi kita ikuti jika memang Arab masuk dari Islam masuk langsung dari Arab, berarti sesuai teori Arab dengan beberapa bukti yang ada. Begitu juga dengan teori Cina yang dengan beberapa bukti sejarah yang ada. Nah, inilah nanti yang akan menjadi kajian sejarah di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi bahan literasi, bahan penelitian tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang penting kita tahu bahwa Islam di Indonesia itu masuk dengan cara yang damai. Kemudian jika kita lihat beberapa bukti sejarahnya itu akan menuju kepada salah satu teori, itu bukan masalah. Saya kira pembelajaran kita di bab 1 ini selesai. Kemudian tadi untuk hasil evaluasinya nanti nilainya akan saya kaji, saya analisis. Jika ada remedi nanti kita akan melakukan remedi di luar jam ini. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.